Amin ar-Rahman. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين Uqtulu Yusufa awit rohuhu ardol yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Qala qailum minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'du sayyarati in kuntum fa'ilin. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Arsilhu ma'ana ghodayyarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidun. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu ay ya'kulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun inna idzal la khasirun falamma dhahabu bihi wa ajma'u ay yaj'aluhu fi ghayabatil jubbi wa auhayna ilaihi la tunabbi annahum bi amrihim hadza wa la yash'urun wa ja'u abahum isya'a yabkun qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna yusufa inda mata'ina fa akalahu dhi'bu wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin wa ja'u ala qamisihi bidamin kadhib qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun wa ja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwah qala ya bushra hadha gulam wa asarruhu bida'atan wallahu alimun bima ya'malun wa syarahu bithamanin bakhsin darahima ma'dudah wa kanu fihi minaz zahidin wa qala alladhi ishtarahu min misra limra'atihi akrimi matwahu asa ay yanfa'ana aw nattakhidahu walada wa kadzalika makkanna li yusufa fil ardi wa linu'allimahu min ta'wilil ahadith wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaron nasi la ya'lamun walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim ana ala dzalika minasyahidin. Di ayat ke-7 surat Yusuf, Allah berfirman, mulai menceritakan tentang cerita Nabi Yusuf. Ketahuilah wahai Rasul yang paling sempurna bahwa laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi, sungguh pada kisah Yusuf dan saudara-saudaranya dengan segala sesuatu yang terjadi di antara mereka seperti tipu daya, makar, hilangnya kehormatan, pengkhianatan, pertobatan, dan sikap kembali pada Allah dalam kholwat, serta pengungkapan kelemahan dan rasa malu pada Allah, serta Yusuf dan ayahnya. Dalam semua kisah ini, ayatul lissailin, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, dalil yang jelas dan bukti yang gamblang, yang menjelaskan rahasia tauhid,
bagi para penanya, bagi para yang tanya, jika mereka merenungi simbol dan isyaratnya serta mengambil pelajaran darinya. Ingatkanlah pada mereka, wahai Rasul yang paling sempurna, idh qalu la Yusufu wa akhuhu. Ketika mereka berkata, yakni saudara-saudara Yusuf, saat mereka mengeluhkan ayah mereka dalam perkumpulan mereka lantaran dengki terhadap Yusuf dan adiknya. Jadi ini saudara-saudara Yusuf punya grup WhatsApp kayaknya ya. Yang di situ nggak ada ayahnya, nggak ada Nabi Yusuf. Mereka apa? Ngobrol-ngobrol. La Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina. Sungguh Yusuf dan saudara kandungnya Bunyamin, mereka menyebutnya karena satu ibu dengan Yusuf, itu lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita. Dengan lebih mengasihi mereka berdua dibanding kita. Wa nahnu usbah. Padahal kita adalah kumpulan yang banyak, yang memiliki kekuatan dan kecakapan, serta patut membuatnya mencintai dan memperhatikan kita. Tapi nyatanya ayah kita lebih sayang pada dua saudara kita itu. Ringkasnya, inna abana lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya ayah kita dengan sikapnya seperti itu, yang pilih kasih itu, dalam kekeliruan yang nyata, serta berlawan dengan akal dan kebiasaan. Oleh sebab itu, hendaknya kamu, wahai saudara-saudaraku, memikirkan masalah ayahmu, ayah kita ini, memusyawarahkan cara membinasakan Yusuf agar aibnya tidak ditimpakan padamu. Uqtulu Yusufa awit rohuhu. Bunuhlah Yusuf hingga ayahmu tidak lagi berharap padanya dan menerima kamu dengan penuh. Ardo awit rohuhu ardoyah lulakum wajhu abikum. Atau buanglah dia ke suatu tempat yang jauh sehingga ayahnya melupakan, supaya perhatian ayahmu tertumpah pada kamu saja, khusus dan muri untukmu. Untukmu itu misalnya untuk kita ya, di antara saudara-saudara Yusuf, tanpa ada selain kita, sehingga saat itu perhatian dan kasih sayangnya hanya tertuju pada kita. Wa takunu min ba'dihi qauman sholihin. Semoga dengan begitu, sesudah itu kamu sekalian, yakni sudah Yusuf menghilang dan lenyap dari pandangan ayahnya, semoga ayah kita itu menjadi orang yang soleh. Ini yang berbuat makar malah ngomong bahwa ayahnya supaya jadi kembali ke jalan yang benar gitu kata dia. Sehingga ayah kita mau melayani, menemani, bercengkrama dengan kita. Atau artinya hendaklah kamu bertobat setelah melakukan kejahatan itu menjadi orang-orang soleh yang bertobat. Atau paling tidak setelah kita bunuh, kita buang Yusuf, kita bertobat. Gak apa-apa kan itu? Ngomong gitu. Setelah mereka bermusyawarah, merencanakan dan mengenyahkan, membuang dan mengusir Yusuf, qala qailum minhum. Seseorang di antara mereka, yaitu Yahuza, nah, satu namanya Yahuza, yang paling bagus di antara mereka dalam berpendapat, dia usul. La taqtulu Yusufa. Jangan dibunuh Yusuf itu, karena kita adalah keturunan para nabi. Tidak pantas bagi kita membunuh tanpa ada rukhsah syariat. Wa alquhu fi ghayabatil jubbi. Tetapi cukup kita mengenyahkan Yusuf dari ayah kita, masukkan saja dia ke dalam sumur yang berada di rute perjalanan, yaltafithu ba'dus sayyarah, supaya dia dipungut, diambil dan dibawa pergi oleh sebagian musafir yang telah menempuh perjalanan panjang. Dibuang aja biar diadopsi sama orang lain gitu, gampangannya begitu ya. Kamu tidak memiliki cara lain untuk mengusirnya atau membuangnya selain cara tersebut. In kuntum fa'ilin, jika memang kamu ingin berbuat seperti itu, yaitu mengenyahkan Nabi Yusuf, menjauhkan dari ayahnya. Setelah mendengar pendapat Yahuza dan sepakat dengan pendapatnya, mereka mengatur cara untuk makar dan memuluskan tujuan mereka. Mereka pun mendatangi ayah mereka suatu hari dengan penuh sandiwara gitu ya, seakan-akan penuh kasih dan rendah diri. Mereka berkata pada ayahnya, qalu ya abana. Mereka berkata dengan suara memelas dan menampakkan kesedihan, wahai ayah kami adalah anak-anakmu dan pelayan-pelayanmu, sedang Yusuf adalah saudara kami, permata hati kami dan kekuatan diri kami. Malakala ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Mengapa engkau melihat suatu keburukan dari kami sehingga engkau tidak mempercayai kami, tidak menjadikan kami orang-orang kepercayaan,
selain Yusuf. Padahal sesungguhnya pada diri kami ini benar-benar menginginkan kebaikan darinya. Kami mencintai, melindungi, dan menginginkan kebaikan untuk Yusuf. Setelah mereka tahu bahwa mereka berhasil mempengaruhi ayah mereka dan melihat tanda-tanda keridhaan dan penyerahan Yusuf pada mereka, mereka pun semakin gencar membuat makar. Dengan tunduk mengharap dan tampak penuh kasih, mereka mengatakan, boleh minum ya. Tadi kata Mas Sony, ini nggak ada makan siang nggak Pak? Iya Mas, nggak ada. Sadar. Mohon maaf. Arsilhu ma'ana ghadayyarta wa yal'ab. Wahai ayahku, biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi untuk mencari hawa segar di gurun Sahara. Ini Mas Sony juga ngajak dari hawa segar biasanya. Yarta wa yal'ab, agar dia dapat bersenang-senang menikmati aneka buah-buahan dan dapat bermain dengan berbagai permainan seperti berlomba, apa, wrestling, bertarung, membuat hatinya senang. Wa inna lahu lahafidun. Nggak usah khawatir ayah. Kami akan menjaga dia. Kami itu loh bersebelas. Ya, 11 ya. Akan kita jaga Yusuf. Gitu. Jangan khawatir dengan keselamatannya. Sesungguhnya kami akan benar-benar menjaganya dengan jumlah kami yang banyak dari berbagai hal yang tidak menyenangkannya. Setelah mereka bertubi-tubi merayu, qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu ay ya'kulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Sesungguhnya karena kecintaanku pada Yusuf, kasih sayangku padanya, kepergian kamu bersama Yusuf amat menyedihkanku. Aku khawatir kalau dia dimakan serigala. Karena di negeri kita ini banyak sekali serigala. Ketika kamu sedang sibuk bersenang-senang bermain-main dan kamu melupakan Yusuf, lengah dalam mengasuhnya dan menjaganya. Qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbah inna idzal la khasirun. Mereka berkata, menepis ucapan ayahnya seraya bersumpah untuk menipu dan meyakinkan tipuan mereka demi Allah. Sungguh jika serigala memangsanya, pada kami adalah kumpulan yang kuat, sekelompok orang kuat yang sanggup melindungi Yusuf, maka kami dengan demikian benar-benar adalah orang-orang yang merugi, lemah, hina, dan pengecut. Mereka mengatakan dengan cara meyakinkan serta memperlihatkan kekuatan, keberanian, seakan-akan menunjukkan bahwa hal yang dikhawatirkan Nabi Yakub tidak akan terjadi. Falamma dhahabu bihi, lalu tatkala mereka berhasil membuat makar sehingga mereka bisa membawa Nabi Yusuf ke padang pasir, setelah mereka memukulinya, mencaci makinya, jadi begitu dibawa, dibully Nabi Yusuf ini. Dipukuli, dicaci maki, dan dilakukan kekerasan terhadapnya dengan berbagai cara, hingga mereka hampir membunuhnya dengan dolim dan tuduhan palsu. Yahuza berkata pada mereka, kamu telah berjanji untuk tidak membunuhnya. Mengapa kamu melakukan kekerasan sedemikian rupa terhadapnya? Tidakkah kamu malu pada Allah? Ya, memang orang kalau apa ya, cemburu itu bisa bahaya. Bisa sudah apa lupa semuanya. Wa ajma'u ay yaj'aluhu fi ghayabatil jubbi. Dan setelah Yahuza mengatakan demikian, mereka sepakat memasukkannya ke dalam sumur yang kemudian dikenal sebagai sumur Yusuf dan terletak sekitar 3 mil dari tempat tinggal Nabi Yakub, dekat sebuah jembatan yang dikenal sebagai jembatan Yakub dengan jarak sekitar 1 farsah. Mereka membawanya ke dekat sumur itu dan bertekad melemparnya ke sana, tapi Nabi Yusuf menggantung di bibir sumur. Mereka lalu mengikat kedua tangannya dan melepas bajunya, lalu melumuri bajunya itu dengan darah palsu. Mereka kemudian melemparnya dengan tangan terbelenggu. Di dalam sumur itu terdapat sebuah batu besar. Ia duduk di atasnya dalam keadaan telanjang, gelisah, bingung, sedih, takut, dan merana. Tetapi setelah mereka melemparnya dan melaksanakan niat mereka itu, kami hilangkan darinya kegundahan dan kesedihan. Maksudnya Allah hilangkan kesedihan Nabi Yusuf dengan kami wahyukan wa auhayna ilaihi. Kami wahyukan dari makom kelembutan kedermawan kami kepada Nabi Yusuf, janganlah bersedih wahai sang sidik, wahai yang apa sidik itu lurus hatinya, benar omongannya ya, atas perbuatan saudara-saudaramu yang melampaui batas
yang mau mencelakakanmu di lembah kedengkian dan pembangkangan. Sesungguhnya kami, berdasarkan kemurahan dan kebaikan kami, pasti akan melebihkanmu di atas mereka dan memberimu kuasa untuk membalas mereka. Hingga kelak, latu nabbi annahum bi amrihim hadza. Kelak engkau pasti akan menceritakan kepada mereka seraya membalas perbuatan mereka ini terhadapmu, serta tipu daya dan mereka terhadap ayahmu. Wahum la yash'urun, sedangkan mereka tidak menyadari bahwa engkau adalah Yusuf karena tingginya derajat dan kekuasaanmu. Bersabarlah, wahai sang sidik, atas perbuatan mereka yang menyakitkan saat ini. Sungguh nanti engkau akan memiliki kekuasaan dan kekuatan atas mereka. Kemudian waja'u abahum Isa ayyabkun. Setelah apa yang mereka lakukan pada Nabi Yusuf, mereka datang kepada ayah mereka dengan sikap tetap bersandiwara. Di petang hari pada hari itu mereka datang sambil menangis. Ini kadang-kadang orang berbuat makar ini pandai bersandiwara, Bapak Ibu. Mereka datang sambil nangis di depan Nabi Yakub dan berteriak kalut dan gemetar untuk menipu ayah mereka. Mendengar teriakan mereka, Nabi Yakub terkejut dan berkata, apa yang terjadi pada kamu? Mana Yusuf? Qalu ya abana inna dhahabna nastabiku nastabiku wa tarakna Yusufa inda mata'ina. Mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami ini pergi berlomba-lomba, yakni berlomba lari, melempar, harus bermain-main. Lalu entah bagaimana kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami agar ia menjaganya. Dan kami melupakannya karena begitu senangnya kami bermain. Fa'akalahu dhi'bu wa ma anta bimu'minil lana walau kena sodikin. Lalu kemudian serigala memangsanya sebagaimana telah engkau khawatirkan dari awal. Dan kami tahu engkau pasti tidak percaya pada kami meskipun kami benar. Kalau orang mau menipu itu omongannya. Pasti kamu nggak percaya sama saya. Walau saya benar. Ya. Padahal dia menipu memang. Padahal kami benar atas kami ceritakan padamu ya, ya hai ayah, karena persangkaan burukmu pada kami dan cinta mendalammu pada Yusuf. Waja'u ala komisihi bidamin kadhib, dan melihat tanda-tanda penyangkaan dari ayah mereka, mereka datang membawa baju gamisnya Yusuf yang telah dilumuri dengan darah palsu, yakni mereka membawa baju Yusuf yang telah dilumuri dengan darah palsu untuk meyakinkan cerita mereka, seraya mengatakan bahwa serigala telah memangsanya. Yang dulu nggak ada tes DNA ya, nggak bisa dites darahnya darah Nabi Yusuf, apa darahnya apa, belum ada tes DNA. Setelah mereka datang dengan baju yang berlumuran darah itu, ayah mereka memintanya menutupi wajahnya dengan baju itu seraya menangis keras. Ayah mereka menangis begitu lama hingga mukanya merah oleh darah itu. Kemudian dia tahu bahwa baju itu tidak robek. Yakub berkata, aku tidak pernah melihat serigala penyabar seperti itu. Kenapa? Dia makan anakku tanpa robek bajunya. Kemudian qala bal sawwalat lakum anfusukum amro. Nabi Yakub berkata pada mereka, bukti yang kamu bawa untuk meyakinkan ucapanmu tidak sesuai dengan kenyataan. Sebenarnya diri kamu sendirilah yang memandang baik dan menganggap remeh perkara ini. Godaan dan ajaran setan padamu untuk beralasan padaku. Fasobrun jamil, maka kesabaranlah yang terindah bagiku atas cobaan yang menimpaku. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Dan Allah sajalah tempat memohon pertolongan. Oh, ini kata-katanya Mbak Dinda sama. Apa? Allahul musta'an. Oh, mengutip ini ya, Mbak. Ya, ya, ya. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Allahul musta'an itu ya. Dan Allah saja tempat memohon pertolongan atas penanggungan apa yang kamu ceritakan. Dengan mulutmu itu, wahai para pelampau batas, karena tidak ada kekuatan dalam menanggungnya kecuali dengan pertolongan dan kuasa Allah. Sebenarnya Nabi Yakub sudah tahu dari awal, sudah dikasih tahu sama Allah. Ini ada satu kisah, saya ngomong, guru saya dulu menyampaikan kenapa Nabi Yakub dikasih cobaan ini. Karena suatu hari beliau lagi makan malam sama anak-anaknya,
family time lah ya, family dinner. Kayak kita lagi makan-makan, tiba-tiba ada orang mengetuk pintu rumahnya, maghrib-maghrib, nggak dibukain. Ganggu aja ini, kita lagi acara rame-rame, malah ganggu, ngetuk pintu. Biarin jangan dibuka gitu. Sampai 3 kali nggak dibukain. Sebenarnya nggak terlalu salah juga. Kan kita kadang-kadang lagi makan, tiba-tiba ada orang lewat, minta-minta kan juga kita agak males ya. Kok nanti setelah saya selesai makan gitu kan. Lalu Allah, malaikat malaikat Jibril turun, Nabi Yakub ada salam dari Allah. Kenapa? Allah tanya, kenapa kamu bukakan tadi yang untuk pintu? Yang ganggu soalnya kita lagi makan-makan. Kamu tahu nggak siapa tadi yang untuk pintu? Nggak tahu. Itu seorang waliullah, seorang kekasihnya Allah yang sedang puasa dan dia nggak ada makan untuk berbuka. Dan dia mengetuk pintu rumahmu 3 kali, yang bukain dia pergi. Ya, manusia yang sedang apa? Pengen berbuka puasa nggak ada bukanya. Terus Nabi Yakub lagi sibuk sama anak-anaknya, lagi enak-enak, nggak menghiraukan. Langsung turun wahyu, ya sudah, kamu tunggu nanti ujian dariku. Kamu akan aku uji nanti. Ya itu, para kekasih Allah itu salah dikit ujiannya gede. Jadi nggak enak-enak. Tadi saat kita di mana webinar Bandung ada ngomong, saya ingin belajar ilmunya para nabi, Pak. Waduh, hati-hati Pak, dia bilang gitu. Kalau kamu ingin belajar ilmunya para nabi, harus siap dengan ujiannya para nabi. Ya. Iya, nggak gampang. Ada orang ngomong sama saya, Mas Ais doakan supaya saya bisa jadi apa kekasihnya Allah. Loh, siapa sampean yang bilang gitu? Lu nggak enak loh. Nggak enak-enakan loh. Karena Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wadud. Ar-Rahman itu Maha Pengasih. Semua dikasih, orang kafir pun, orang nakal dikasih nafas, dikasih makan, dikasih rezeki. Tapi Allah juga punya cinta yang lebih eksklusif, yaitu Ar-Rahim, hanya untuk orang beriman. Lah untuk Ar-Rahim cintanya lebih, tapi tanggung jawabnya juga lebih. Disuruh sholat, disuruh puasa. Tapi Allah lebih eksklusif lagi, lebih privat lagi, punya yang namanya Al-Wadud. Itu yang maha mencintai, dan cintanya itu lebih cinta yang lebih dalam, lebih privat. Ada rasa cemburunya cintanya itu. Sehingga salah-salah dikit, hukumannya besar. Fasilitasnya lebih pada kekasih Allah, tapi juga tuntutannya Allah pada mereka juga lebih. Salah niat dikit sudah dihukum. Ya, Nabi Yakub ini. Ya sudah kamu tuh. Makanya beliau pasrah ketika dikasih ujian anaknya hilang. Oh ini yang diberi Allah dulu. Beliau nggak protes. Malah ngerti anak-anaknya nipu semua ini. Sandiwara ini. Tapi ya sudah fasobrun jamil. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Sabarlah yang terindah bagiku. Allah lah tempat memohon pertolongan atas apa yang kamu ceritakan itu. Dan setelah berlalu 3 hari dari pelempar Nabi Yusuf ke sumur itu, jadi 3 hari Nabi Yusuf di dalam sumur itu nggak pakai baju gitu ya, sendirian, cuman dihibur aja sama malaikat, tenang, tenang, ada masanya nanti. Ja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwah. Setelah 3 hari dalam sumur itu datanglah rombongan musafir dalam jumlah besar dari Madian menuju Mesir. Mereka beristirahat di dekat sumur, lalu mereka menyuruh seseorang mengambil air, yaitu Malik bin Za'rol al-Khuzai. Maka ia menurunkan timbanya untuk mengambil air, lalu Nabi Yusuf meraihnya dan menggantungkan dirinya. Kaget dengan ini air kok berat banget ini. Lalu Nabi Yusuf bergelantungan di situ, Malik lalu mengeluarkannya dan melihatnya, lalu dia berkata, Qala ya busro hadza gulam. Dia berkata dengan gembira, oh kabar gembira, kemarilah, inilah kesempatanmu. Ini yang keluar dari timba bukan air, melainkan seorang anak muda yang tampan berseri. Ini mulai nih, dramanya muncul nih sekarang. Ibrat drakor ini mulai nih. Mulai seru nih ya.
wa asarruhu bido'atan. Setelah ia dan teman-temannya mengeluarkan Yusuf, mereka menyembunyikan Yusuf dari rekannya yang lain untuk dijadikan sebagai barang dagangan, jadikan budak gitu dijual ya. Milik mereka sampai ke Mesir nanti untuk mereka jual dan bagi-bagi hasilnya. Wallahu alimum bima ya'malun, dan Allah yang maha melihat isi pikiran hamba-hambanya, dia maha mengetahui apa yang mereka kerjakan, yakni apa yang hendak mereka kerjakan dan mereka sembunyikan dalam diri mereka. Setelah saudara-saudara Yusuf melihat datangnya rombongan musafir itu dan berhenti di sumur itu, mereka segera menghampiri untuk menjualnya agar mereka dapat mengenyahkannya secara total. Mereka mendatangi sumur itu namun tidak menemukannya. Mereka bergegas mendatangi kafilah itu dan memata-matainya. Lalu mereka menemukan bersama mereka dan berkata, "Dia adalah budak kami yang melarikan diri. Jika kamu ingin membelinya, kami menjualnya dengan harga yang kamu kehendaki." Yusuf mengakui perbudakan itu dan tidak menyangkalnya karena khawatir akan dibunuh. Wasarohu bithamanim bahsin darohima ma'dudah. Dan mereka menjual Yusuf setelah dia mengakui perbudakan itu dengan harga yang murah di bawah harga pasar, yaitu cuma beberapa dirham bukan dinar, yang sedikit, dan mereka menjualnya dengan murah karena wa kanu fihi minaz zahidin, mereka memang merasa tidak tertarik kepada Yusuf dan ingin mengenyahkan Yusuf. Karena itulah mereka menjualnya. Malik bin Za'ar pun membelinya dari mereka dan membawanya ke Mesir sebagai barang dagangan. Sampai di sana hendak menjualnya, ia menyerahkan Yusuf pada penjual hamba sahaya dan penjual itu pun menjualnya. Wa qala alladzi ishtarahu min Misra li amraatihi akrimi mathwahu asa ayyang fauna au nattakhidahu walada. Dan orang Mesir yang membelinya itu yaitu seorang pejabat akuntan negara kerajaan Mesir bernama Kisfir dan Idfir. Tatkala ia membawa Yusuf ke rumahnya, dia berkata kepada istrinya Zulaikha dan Ro'il, berikanlah padanya tempat dan layanan yang baik, yakni bersikap baiklah padanya, perlakukanlah dengan layak dan berlemah lembutlah padanya dan berbagai kelembutan. Aku melihat kebaikan dan kecerdasan anak ini, boleh jadi dia bermanfaat untuk kita dengan akal dan kecerdasannya, kemampuan dan kecakapannya, atau kita pungut dia sebagai anak yang menjadi pewaris kita. Itu karena ia anak itu karena sang juraganya ini mandul sehingga ia ingin mengangkat sebagai anak. Wa kadzalika makanna li Yusufa fil ardi, dan demikian pula lah, yakni seperti dijadikannya oleh kami pejabat itu sayang kepada Yusuf setelah saudara-saudaranya yang bersikap kasar, terpisah dari ayah dan saudaranya, terasing dari negerinya, takut dalam kesendirian di sumur, dan dalam kehinaan perbudakan. Setelah itu kami berikan pada Nabi Yusuf kedudukan yang baik di muka bumi, yakni kami jadikan dia memiliki kemampuan dan kecakapan di bumi Mesir, sehingga ia dapat berperilaku dengan kecerdasan dan kemampuan yang sempurna. Walinu'allimahu min ta'wilil ahadith, dan agar kami ajarkan padanya supaya dia bisa memahami takwil mimpi, takwil berbagai peristiwa yang terjadi di alam kejadian dan alam mimpi. Wallahu ghalibun ala amrihi, dan Allah yang maha mengatur semua urusan hambanya, berkuasa terhadap semua urusan yang dikehendakinya untuk kemaslahatan hambanya. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui ini, bahwa Allah maha kuasa, maha mandiri dalam keputusan dan tindakannya. Karena itu mereka sibuk mengatur makar, menyalahi kehendaknya dan berupaya menghalangi kehendak Allah, seperti saudara-saudara Yusuf, sehingga mereka tidak dapat mempercayai apa yang mereka inginkan. Falamma balagha asyuddahu, dan ketika Nabi Yusuf mulai dewasa, mulai balik, yakni telah sempurna akal, kekuatan dan umurnya antara usia 30-40 tahun, atainahu hukmau wa ilma, kami berikan padanya sesuai janji kami kebijaksanaan dan ilmu yang mumpuni berbagai hal, termasuk takwil mimpi. Wa kadzalika najzil muhsinin, dan demikianlah kami berikan penjelasan ini pada kamu sekalian
tentang Nabi Yusuf, bahwa kami memberi balasan yang baik buat orang-orang baik, kami baguskan adab dia, kami gantengkan wajahnya, kami badannya juga bagus, kami kasih banyak kelebihan sebagai bentuk ketakwaan dia dan tawadjuh pada kami. Dan ceritakanlah wahai Rasul yang paling sempurna ketakwaan Nabi Yusuf As-Siddiq kepada Allah saat api syahwat membara dalam jiwa mudanya, yaitu ketika waro wadathu lati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. Ini dramanya dimulai drama rayuan Siti Zulaikha pada Nabi Yusuf, dan to be continue kita bahas besok ya. Karena mulai menarik ini ya. Harusnya yang baca-baca ini ya anak muda atau orang-orang yang sedang syahwatnya lagi tinggi-tingginya, kita perlu belajar berdoa seperti Nabi Yusuf ini nanti. Dan itu kita lanjutkan besok ya. Ini anak muda ya. Yang tua-tua juga ya. Termasuk kita. Nggak harus muda ya. Iya. Bisa dibuktikan. Ya, ya. Ini sangat ini kenapa ada surat Yusuf ini? Karena ya Allah tahu salah satu permasalahan utama banyak umat manusia adalah syahwat. Nggak bisa dihindari. Ya nggak laki, nggak perempuan ini. Ini yang goda Zulaikha, memang perempuan. Kita bahas besok apa Ibu ya. Ya ibaratnya kalau nonton drakor itu kan ketika udah mulai ini to be continue besok itu ya. Kita sampai di ayat ke lupa tidak hafal ya. 22 ya. Jadi besok ayat 23. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kita selesai tafsirnya Bapak Ibu setengah jam. Kita lanjut dengan Al-Hikam. Lanjut apa? Selesai. Ini teman-teman saya tadi bilang, Pak setengah jam aja ngajinya. Saya bilang tenang, rezeki nggak bakal kemana-mana. Santai aja, liatin. Kalau kita Ramadan ini kita gunakan banyak belajar, teman-teman, insya Allah rezekinya nggak kurang. Jadi mereka tetap di sini. Ya, gobul ya, insya Allah. Ya, tidak selalu lebih ngotot itu lebih dapat banyak. Ya. Kadang-kadang rileks malah dapat banyak. Baik, kita masuk Al-Hikam. Ini sangat penting. Terus terang kalau Anda tanya sama saya, apa kitab yang paling banyak mengubah hidup saya, Bapak Ibu, Al-Hikam ini. Itu sebabnya guru saya ngulang-ngulang hatam, hatam, diulang lagi. Saya belajar dari mulai kakeknya, ayahnya, anaknya, untuk ngaji Al-Hikam ini. Dan ini kitab tauhid yang sangat favorit di antara banyak pesantrennya. Hikmah yang kedua. Iradatukat tajrida ma'a iqamatillahi iyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyah wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillahi iyaka fit tajrid inhitatum minal himmatil aliyah. Your desire for isolation, even though God has put you in the world to gain a living, is a hidden passion. And your desire to gain a living in the world, even though God has put you in isolation, is a come down from lofty aspiration. Bahasa Indonesianya, siapa tahu ada orang Inggrisnya di sini. Ini karena kita ada yang dari mana ini? Dari Zimbabwe. Keinginanmu untuk melulu ibadah, padahal makommu masih disuruh bekerja, makom tajrid. Jadi, Anda perhatikan ini ya, keinginanmu untuk melulu ibadah tanpa bekerja. Ini makom tajrid namanya. Padahal Allah masih menempatkanmu pada golongan orang-orang yang harus bekerja untuk nafkah hidup. Makom asbab adalah hawa nafsu yang samar.
Jadi ada orang-orang yang dia itu kalau nggak kerja dimarahi istri karena rezekinya nggak ada. Terus di musola, terus sholat duha, dibanyakin ngaji banyak. Itu nafsu katanya Ibnu Athaillah. Menghindar dari kewajiban. Kenapa? Karena makommu belum di situ. Makommu itu masih makom asbab. Makom yang harus bekerja untuk dapat rezeki banyak. Sebaliknya, keinginanmu untuk terus sibuk dengan urusan duniawi, padahal Allah telah menempatkanmu dalam makom tajrid. Jadi ada orang-orang yang memang sama Allah itu rezekinya datang sendiri. Dia nggak perlu bekerja keras, itu uang itu datang aja ke dia. Nah, kalau orang kayak gini, masih sibuk bekerja, itu adalah penurunan kualitas dari himmatul aliyah, dari semangat tinggi menggapai cinta ilahi. Nah, kita kira-kira makom di mana ini? Makom Mahmud. Ya, kayaknya gimana ngeceknya? Lo gampang ngeceknya, cobain ya kerja terus apa itikaf terus datang dapat rezeki nggak? Kalau enggak ya berarti balik makom asbab. Tapi ada orang-orang gitu yang memang dia nggak perlu kerja, rezekinya datang. Ada aja itu orang nawari apa maklaran tiba-tiba oh ya ada maklari tiba-tiba dapat uang banyak gitu. Jadi memang orangnya datang. Lah, kalau kalau model kita itu adalah makom asbab, masih harus kerja untuk dapat nafkah, ya harus kerja. Jangan sholat duha secukupnya. Ya, karena kata Nabi untuk menghibur orang-orang di makom asbab ini, Nabi bersabda begini. Ada dosa yang nggak diampuni oleh Allah kecuali dengan bekerja, capek bekerja. Ini Nabi menghibur orang-orang yang di makom asbab. Tapi ada orang-orang di makom yang ini, himmatul aliyah, yang makom tajrid ini. Dia diem aja dikejar rezeki. Ini malah nggak boleh kerja. Memang tugas hidupnya adalah ibadah. Nah, di sini oh, saya ya. Ya. Jadi ya kita ini harus sadar makom istilahnya, ngerti makom kita dan nggak boleh iri, nggak boleh ingin ini. Makanya ada orang tadi itu datang saya Pak, doakan saya supaya jadi waliullah. Loh enggak, Anda baiknya segini ini saya bilang. Anda nanti nggak kuat, ujiannya berat. Karena orang-orang di makom tajrid itu punya kewajiban lain teman-teman, nggak enak-enakan. Orang di makom tajrid itu tugasnya beda dengan orang-orang di makom asbab. Orang asbab itu lebih gampang, pokoknya kerja untuk nafkah istri, pulang, sholat yang benar, ya puasa, sudah enak. Orang di makom tajrid itu kayaknya nggak kerja, kayaknya, tapi enggak. Dari sisi rezeki dia datang, tapi dia itu di situ tugasnya lain. Jadi syafaat buat orang banyak. Itu boleh mix kan? Boleh di mix kan? Nah, kebanyakan orang mungkin di antara itu kali ya. Spektrumnya gitu. Iya, ini orang-orang yang nggak perlu kerja, tapi dia harus ada di daerah itu untuk mendoakan orang-orang di situ, mensyafaati, jadi orang-orang ahli maksiat supaya adab nggak turun. Yes, dia ini para wali itu begitu, jadi nggak enak-enakan. Dia kadang-kadang di tempat maksiat, bukan untuk ikut maksiat, untuk memohon sama Allah supaya adab nggak turun. Pasar-pasar, sambil mengutin orang satu dua orang yang mungkin masih bisa diajak. Dari sisi rezeki dia gampang, tapi dari sisi olah spiritualnya itu dia berat. Itu kalau sekitarnya maksiat dia yang sakit. Karena emang dia menyediakan dirinya untuk jadi, wis sudah saya aja ya Allah, jangan dihukum mereka saya saja. Udah. Jadikan saya tumbalnya sudah tidak apa-apa. Karena kalau saya ini ikhlas sama engkau. Kalau mereka ini nggak kuat kalau kasih ujian yang besar-besar, saya aja yang jalani. Tidak apa-apa. Jadi di sini jelas oleh Ibnu Athaillah sebab kewajiban seorang hamba menyerah kepada apapun yang dipilihkan oleh majikannya. Budak itu pokoknya nurut sama majikannya. Lah kita ini hamba, budaknya Allah, ya nurut sama majikannya. Lebih-lebih apabila majikan itu adalah Tuhan Allah yang mengetahui benar apa yang menguntungkan baginya dan apa yang menyusahkannya. Dan tanda bahwa Allah menempatkan dirimu dalam golongan orang yang harus berusaha,
yang makom asbab tadi itu, apabila terasa ringan bagimu sehingga tidak menyebabkan tertinggalnya suatu kewajiban dalam agamamu untuk juga tidak rakus terhadap hak orang lain. Jadi tandanya kita di makom asbab adalah kita ya tadi itu kalau nggak kerja ya rezeki nggak datang. Terus ya masih bisa ibadah, ya, tapi nggak kuat lama-lama. Dan tanda bahwa Allah telah menundukkan dirimu dalam golongan hamba yang tidak perlu usaha rezekinya datang, apabila Tuhan memudahkan bagimu untuk datangnya rezeki yang tidak disangka-sangka. Kemudian jiwamu tetap tenang ketika terjadi kekurangan, nggak kupu, ketika uang kurang itu nggak kupu. Ketika dompet dibuka tinggal 1.000 itu nggak kupu. Gitu. Kemudian jiwamu tetap tenang walaupun sedang kurang, tapi tetap ingat bersandar pada Allah, tidak berubah dalam menunaikan kewajiban-kewajiban Allah. Kewajiban-kewajiban pada Allah, ya. Jadi kita ini harus sadar makom, harus ridho dimanapun tempatkan sama Allah. Jadi nggak usah kepingin jadi apa anaknya presiden, enak nggak usah ngapa-ngapain mau jadi presiden gitu ya. Atau nggak usah kepingin apa, wis nggak usah. Pinginlah apa yang terjadi sekarang ini. Saya EC, saya trainer. Ya sudah, saya ya ini tugasnya Allah, ini peran saya di dunia. Saya jalani dengan sebaik-baiknya, dengan ridho, dengan sebaik mungkin. Karena kehidupan sebenarnya bukan di sini, kehidupan sebenarnya nanti di akhirat. Jadi teman-teman saya ini anggap teman-teman ini saudara-saudara seperjalanan saya. Jadi saudara-saudara kafilah rohani yang berjalan bareng, kita saling tolong-menolong di peran kita masing-masing untuk rumah kita itu nanti di surga. Mudah-mudahan kita nanti reuni akbar di surga. Nggak ada yang ketinggalan. Ya Bu. Tapi saya Pak. Oh iya. Maksudnya nggak nyari saya. Oh, dulu ya oh. Kalau jalur Palestina itu. Nggak mau nyari Mas Dani. Iya, iya, iya. Iya ya. Udah di Mesir buat ngapain? Alhamdulillah. Ya. Enak loh kalau kita tuh ridho dengan apapun dijalani semua itu enak. Saya ingat pokoknya ya, saat dimana saya gloomy itu ketika saya agak berontak sedikit sama Allah. Ada nggak ridhonya gitu loh. Kok gini sih orang ini karena gitu. Mungkin ada masalah dengan keluarga atau ini gimana. Tapi ketika kita serba ridho, itu menjalani apapun itu dengan bahagia. Naik motor kehujanan uang tinggal 5.000 itu bisa bahagia. Dan dilalah kesannya Allah rezeki itu nggak pernah terlambat. Insya Allah kalau benar-benar butuh datang. Butuh datang. Kemarin saya di rekening tinggal 1 juta. Loh, enggak lama, sorry, tiba-tiba ada yang transfer. Tiba-tiba ada ngasih bukti transfer ke saya 10 juta. Loh kok ya tepat. Allah ini nggak pernah terlambat ngasih rezeki. Karena sebelumnya ada orang minta tolong 20 juta. Saya transfer. Saya lagi nggak punya padahal. Nggak apa-apa. Nah, ya itu. Jadi kalau kita sama Allah itu ridho, yakin. Insya Allah semua enak. Hikmah yang ketiga. Sawabikul himami la tahriku aswarol akdar. Ini dibaca bahasa Inggris atau nggak usah ya. Antecedent intention atau sawabik al-himam cannot pierce the walls of predestined decrees. Tekad kuat tidak akan mampu menembus dinding takdir. Kon, gimana tuh? Tekad kuat tidak akan mampu menembus dinding takdir. Ini dalilnya ya. Surat Al-Qumurat ayat 29. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kamu berkehendak kecuali yang dikehendaki oleh Tuhan yang mengatur seisi alam. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu innallaha kana aliman hakima. Dan kamu tidak akan memiliki kehendak sesuatu pun kecuali itu sudah dikehendaki oleh Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Makanya saya meyakini teman-teman, kalau kita sudah punya niat, punya keinginan, itu artinya sudah disiapkan barangnya sama Allah.
Ini dasarnya deep safe ya. Makanya apa yang kita inginkan apa? Sampaikannya sama Allah. Makanya deep safe kan gini, Bah, apa ya Allah, cuma deep safe dulu. Telah begitu banyak karunia kau berikan padaku hingga aku tak sanggup mengikutinya. Dan kini kau karunia aku keinginan yang baik ini. Untuk itu aku bersyukur padamu. Kenapa? Karena punya keinginan yang baik, punya himmah, udah punya tekad yang kuat itu sebuah tanda sebenarnya Allah sudah menyiapkan barangnya. Lah kadang barangnya itu disiapkan di dunia, kadang di akhirat. Jadi jangan kecewa. Mintalah apapun yang diinginkan sebesar-besarnya enggak apa-apa. Kadang memang dikasih di dunia, kadang dikasih di akhirat, kadang dikasih yang lain. Yang penting sama Allah itu harus berprasangka baik. Ya. Lah gara-gara tadi itu kita harus bahas tentang takdir ya. Supaya orang nggak salah paham ya. Ada dua macam takdir. Ada namanya takdir mubrom. Takdir yang tidak dapat dielakkan dan menjadi ketentuan mutlak dari Allah yang pasti berlaku. Dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Contoh, Anda lahir dari siapa? Itu takdir mubrom. Anda mau gimana, mau jungkir balik, minta dilahirkan dari orang lain, nggak bisa, udah terjadi. Anda lahir di negara mana, warna kulitnya apa, jenis kelaminnya apa, ajal panjang pendek usia, api itu memiliki sifat panas, itu nggak bisa dirubah. Bumi berbentuk bulat, tapi ada juga yang repot ini yang ini. Kayak gravitasi, hukum-hukum alam ini udah takdir rubrum, Anda nggak bisa mengubah. Tapi juga ada namanya takdir mu'allak, ketentuan Allah yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha, doa, dan ikhtiarnya. Manusia diberi peran untuk berusaha, hasil akhirnya ditentukan oleh Allah. Karena ada ayat lain yang dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan mengubah nasib suatu kaum sampai dia sendiri berinisiatif mengubah nasibnya. Contohnya, Anda pintar apa tidak, sehat apa tidak, makmur apa tidak, banas apa tidak, itu takdir mu'alak yang masih bisa ditawar, masih bisa diusahakan. Allah sudah menentukan garis besarnya, misalnya grand skenario-nya udah ada, tapi sepanjang waktu Allah itu bikin apa improvisasi. Ini baca dalam apa drama itu ada namanya ini loh kisah hidup di dunia itu dari mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir, grand desainnya seperti ini. Tapi sepanjang jalan karena doa hambanya, usaha orang, ikhtiar dan lain-lain, Allah lakukan improvisasi. Oh ini dirubah, ini dirubah, ini dirubah. Itu sifat jaiznya Allah ya. Setelah menentukan, dia juga bisa mengubah. Jadi makanya teman-teman berjuang sebisa mungkin. Setelah itu terserah Allah. Karena itulah pentingnya untuk pasrah. Karena takdir itulah maka kita penting untuk bersikap pasrah. Ini teman-teman sebentar lagi akan apa follow up atau teman-teman yang di rumah mungkin akan bekerja, silakan. Cuman setelah itu pasrahkan sama Allah. Nah, ini ada penelitian ilmiah manfaat psikologis dan kesehatan dari sikap pasrah. Kalau pasrah dari sisi agama kita sudah itu ya, sudah sering bahas ya. Tapi kalau dari sisi penelitian ilmiah ini ada jurnal, sayang teman-teman nggak bisa lihat, American Psychological Association (APA), Journal of Psychology of Religion and Spirituality. Judul jurnalnya Surrender to God and Stress. Hubungan antara pasrah sama Allah dengan stres. Possible link between religiosity and health. Satu hubungan yang memungkinkan antara religiositas dan kesehatan. Ini ada penulisnya dari Tennessee State University yang intinya mengatakan these findings contribute to the current understanding of the religiosity health association in two ways. First, they offer support for surrender and its associated lower stress levels. Jadi dari penelitian kami ini membuktikan bahwa orang yang pasrah itu tingkat stresnya lebih rendah. Sehingga orang pasrah itu lebih sehat. Nomor dua, second,
Second finding, support the exploration of the potential of for stress reduction through increasing surrender. Jadi, semakin kita bisa pasrah kepada Allah, kita akan semakin bisa mengurangi tingkat stres kita. Ya, jadi ikhtiarnya habis-habisan, pasrahnya totalitas. Jangan dibalik, ikhtiarnya nggak ada, stresnya tinggi. Ya, jadi ikhtiar, pokoknya ikhtiar itu kan akal dan fisik ya, itu ikhtiar habis-habisan. Tapi hati pasrah sama Allah. Besok kiamat nggak apa-apa ya Allah saya ini, gitu loh. Nah, orang kayak gini ini stresnya rendah, produktivitas tinggi, closingnya banyak. Jangan dibalik, pasrahnya nggak ada, jadi khawatir terus, tapi nggak ngapa-ngapain. Kerjanya nggak ada. Lah ini orang stres. Orang stres kan sibuk pikirannya, tapi badannya nggak ngapa-ngapain. Badannya diem. Loh, saya ini sok ibu stres, jadi apa? Cara mekanisme stres itu apa? Pokoknya kalau saya nggak ngapa-ngapain, diem, fisik nggak ngapa-ngapain, akal nggak berpikir, hati yang berkecamuk, lah itu stresnya kumat. Gimana ngobatinya? Sudah, hati apa? Hatinya dibikin pasrah, lalu akalnya kerja, fisiknya jalan. Jalan ngapain? Nyuci motor kayak apa? Nyapu, masak, nyuci piring, follow up, closing. Tapi yang paling ampuh untuk ngilangi stres adalah kalau kita menyibukkan diri bantu orang lain. Itu kita keluar dari diri kita nyari orang lain yang susah. Ya udah saya kantor aja nyari orang susah. Ada susah di sini. Traktir siapa gitu. Ajak makan. Terus gitu aja itu bagi saya penghibur stres paling paling gampang itu. Loh jangan dikira teman-teman, saya ini masih punya kecenderungan untuk gitu loh. Karena saya ini bawaan lahir. Jadi sudah istilahnya happiness setting point. Jadi udah ada di genetis saya. Jadi dari ibu saya itu dulu begitu juga. Nenek saya. Jadi dan sekarang turun ke anak saya Zahra. Itu juga punya secara genetis punya kecenderungan mudah stres. Jadi sangat rawan untuk depresi. Jadi kalau lepas dikit bisa masuk lagi. Karena yang bawaannya begitu. Mas Dhani ini bawaannya ceria. Jadi walaupun masalahnya banyak, tetap aja ketawa-ketawa ngodain orang. Yang ada kan stres juga. Ya. Cuma ceria. Itu itu karena anak saya nomor 3. Itu begitu. Bawaannya relax, easy going. Nah, orang-orang kayak saya yang apa punya rawan mudah stres, mudah depresi itu ya harus diusahakan. Harus diusahakan untuk tidak begitu. Apa ya dengan bantu banyak orang, nolong orang. Kemudian menyibukkan diri dengan hal-hal yang lain. Akhirnya hilang stresnya. Nah, biasanya itu akan mulai muncul lagi monster itu ketika sendirian. Jadi kalau saya habis training itu kadang-kadang terus break, masuk hotel, lah itu udah mulai itu. Itu bisa saya udah kayak orang, waduh, berat. Tapi akhirnya cari cari cara sendiri, gimana cara menghibur ini. Telepon-telepon, ada orang oh, perlu apa saya bantu. Atau ngajak Mas Dani supaya saya nggak sendirian. Ya, yes begitu ya. Teman-teman yang diberkati dengan kecenderungan otak yang mudah bahagia, bersyukurlah. Tapi teman-teman yang kayak saya, yang mungkin lebih mudah untuk stres atau mudah apa melihat sisi negatif, itu harus ada usaha ekstra ya. Saya ingin mengatakan pada Anda masih ada harapan. Saya buktinya. Kalau kata para peneliti psikologi itu, jadi 50% kebahagiaan kita itu genetis, udah terberi, udah bawaan lahir kawan bayi. Ada yang mudah ceria, ada yang mudah nangis. Kayak bawaan orok, anaknya Mbak Lia kan mudah ketawa tuh. Iya. Mendelik gini, kayak mau closing orang. Ya. Tapi kan ada bayi yang begitu lahir nangis, sedikit-sedikit nangis. Saya itu gitu kata ibu saya. Kamu dari bayi cengeng, nggak ada apa-apa nangis. Belum dia apain nangis sendiri saya itu. Lo iya, jadi penakut, kemudian cengeng, dikit-dikit kebentur kepala saya itu berapa kali berdarah gara-gara gini.
Itu saya dulu. Tapi bahkan orang kayak saya pun teman-teman itu masih bisa diusahakan itu loh. 50% bawaan lahir, 10% lingkungan. Cuma 10%. Punya uang apa tidak, pinter apa tidak, menikah dengan siapa, orangnya nyaman apa tidak, itu semua dijumlahkan cuma mempengaruhi 10%, kata para ahli. Ini yang ngomongin namanya Profesor Sonia Lubomirski, yang udah meneliti ini selama 30 tahun. Dosen di University of California, Riverside. Saya banyak bukunya, judulnya The How of Happiness. Dari 30 tahun penelitian kami membuktikan bahwa memang 50% kebahagiaan bawaan lahir. Nggak bisa ngapa-ngapain kita. Nggak bisa kita rubah. Yang 10% faktor lingkungan. Tinggal di mana kita, ya toh. Ini lagi perang apalagi damai. Maka jangan heran walaupun di Palestina, walaupun sedang perang, ada anak-anak kecil yang ceria tetap. Situasinya kayak gitu. Karena memang itu 10%. Yang 40% apa? It's just a mind game. Itu hanya perkara bagaimana kita pinter-pinternya memainkan otak kita, pikiran kita. Itu bisa kita usahakan. Lah, ada 12 cara supaya kita bisa lebih bahagia, itu ada di training, dan itu Anda cukup cukup temukan 4 yang paling cocok buat teman-teman, udah latihannya itu. Lah kalau saya, obat stres saya adalah nolong orang. Jadi saya agak egois ya, nolong orang itu untuk supaya saya nggak mudah stres. Senapir, ajak makan, ngobrol, kasih utang. Ngutangin orang. Banyak seperti ini. Gitu ya. Iya, Ya, ya sih itu satu itu. Kemudian olahraga itu juga mengurangi stres. Jadi pokoknya ada 12 cara yang bisa kita lakukan untuk untuk membuat kita jadi lebih bahagia. 40% bisa kita usahakan. And that 40% is more than enough, katanya. Profesor Sonya dia bilang gitu. Dan lebih dari cukup 40% itu untuk membuat Anda lebih bahagia. Satunya pasrah tadi itu ya. Oh, masih banyak ya. Misalnya besok ya. Tapi ada manfaatnya ini, teman-teman. Anda ya. Jadi nggak apa-apa ya, setengah jam kita untuk ngaji ya. Mudah-mudahan full up-nya lebih powerful. Amin. Ya Allah. Insya Allah, insya Allah. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis bagaimana teman-teman? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.